Realme GT Neo 2, ponsel yang benar-benar kepepet. Dipepet sama Xiaomi 11T, 11T Pro, dan bahkan sama saudaranya sendiri yaitu Vivo X60. Sebelum coba ponsel ini, saya mikir kayaknya ponsel ini tuh bakal biasa aja. Snapdragon 870 tuh bukan hal yang baru, apalagi di Poco F3 udah ada yang harganya juga lebih murah. Terus kan si ponsel ini tuh pakai layar AMOLED E4 dan udah banyak juga ponsel yang pakai teknologi layar ini. Tapi setelah dicoba lebih lanjut, ternyata ada perpaduan yang pas yang bikin beda dibandingkan ponsel kencang lainnya atau bahkan ponsel dengan Snapdragon 870 lainnya. Yang pasti buat hemat waktu kalau misalkan kalian tuh nyari ponsel performa kameranya yang bagus banget, ponsel ini tuh bukan pilihan. Tapi bukan berarti hasil kameranya jelek. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review lebih lanjut. Yang pertama tuh tegas, Realme GT Neo 2 ini tuh masalah fisik, khususnya kalau misalkan dinilai dari mata doang, nggak ada yang spesial. Cantik enggak, ya jelek juga enggak. Sekilas masalah desain ini tuh ngingetin ke saudaranya yaitu si OnePlus Nord 2. Cuma bedanya si kameranya digeser dikit. Tapi setelah dicoba dan diperhatiin baik-baik, ponsel ini tuh punya kesan fisik yang tegas. Feel-nya buat tangan saya kerasa nyaman, tapi nggak murahan. Yang bikin tegas juga buat saya adalah masalah desain kameranya. Dibuat menonjol, terus finishingnya reflektif dan dibuat kotak yang agak menyiku, tapi nggak terlalu kaku. Selain itu yang buat tegasnya juga adalah framenya. Bagian atas dan bawah dibuat flat. Sepele emang, tapi memberikan kesan yang berbeda setelah dipegang. Warna biru yang saya pegang ini seluruhnya di finishing matte. Saya cukup suka ya dan enak pas nyentuhnya, karena Realme katanya ngebekalin sama teknologi 7 nano multilayer yang bisa ngasih sentuhan halus dan enggak mudah buat nempel sidik jari. Warna biru ininya juga bakal berubah warnanya tergantung pencahayaan dan sudut pandang kita. Pilihan warna lainnya ada warna hijau, tapi buat saya enggak, karena ada tulisan Dare to Live. Sebenarnya Realme itu ngedenger keluhan kita ya sebelumnya bahwa ada tulisan Dare to Live terlalu gede di ponsel Realme 8 Pro. Nah sekarang nggak ada tulisan Dare to Live gede kok, tapi kecil pun itu dari ujung ke ujung. Mantep kan? Pemanis yang saya suka juga di tombol powernya dibuat ada tekstur bergigi gitu. Bikin kita tahu ini tuh tombol power. Cuman sayangnya di sini kita nggak bisa nemuin jack 3,5 mm. Kayaknya emang mau gak mau kita harus terbiasa pakai sistem wireless atau pakai dongle atau juga pakai handsfree dengan USB Type-C. Yang harus kalian perhatikan juga adalah ponsel ini punya rating IPX5. Realme gak gembar-gemborin ya masalah ini, tapi tertulis jelas di situs resminya. 5 di sini artinya ponsel tahan cipratan air bahkan tahan jet air. Dan X di sini artinya dia nggak punya ketahanan terhadap debu. Artinya debu masih bisa memungkinkan masuk ke bodi ponsel dan kemungkinan bisa merusak ponsel. Yang harus kalian tahu ya, debu itu bisa merusak ponsel dengan jumlah dan kondisi tertentu. Kalau misalkan kalian pengen tahu ya lebih lanjut tentang mengenai apa aja yang bisa merusak sebuah ponsel yang sering kita abaikan, saya pernah bahas di video lain, kalian bisa nonton di link deskripsi di bawah. Selanjutnya yang kedua tuh layar AMOLED mantep dan ada gimmicknya. Realme GT Neo 2 ini tuh punya layar AMOLED dengan ukuran 6,62 inci. Bezelnya lumayan tipis kecuali di bagian dagunya lumayan agak tebal. AMOLED-nya ini juga punya jenis E4. Yang belum tahu, E4 ini adalah di dalamnya ada komponen terbaru dari Samsung yang membuat kecerahannya tuh lebih tinggi, kontras lebih tinggi, warna lebih akurat, tapi konsumsi daya lebih rendah. Secara penggunaan keseharian, layarnya tuh cukup nyaman buat dilihat, warnanya juga oke, saturasinya nggak terlalu tinggi, jadi nggak bikin sakit mata, dan scrolling konten juga mulus karena refresh rate 120Hz. Kalau kalian ngerasa kurang nonjok, warnanya ada pilihan warna brilliant, tapi nanti warnanya ditampilin tuh kurang akurat. Nah, yang buat spesial di layar ini adalah si touch sampling sampai 600Hz, yang artinya si layar tuh bisa bakal mencari input jari kita 600 kali dalam sedetik. Touch sampling segini tuh ngalahin ROG Phone 5 ya, tapi belum bisa ngalahin si Red Magic 6S Pro dengan touch sampling 720Hz. Kalau penggunaan sehari-hari tentunya nggak akan terlalu kerasa ya buat si touch sampling yang gede ini. Buat jari saya tuh nggak bisa bedain lah dengan touch sampling di bawahnya, tapi lebih kerasa tuh pas dipakai ngegame. Nanti kita bahas kalian di section performa ya, masalah gimana touch samplingnya waktu dipakai ngegame. Yang pasti si touch sampling itu bisa dikatakan hal pertama yang saya suka dan bisa dikatakan juga sebagai penyelamat ponsel ini. Nah, yang gimmicknya itu di fitur layarnya ada O1 Ultra Vision Engine.
Namanya sih keren, tapi secara prakteknya cuman gimmick. Di dalamnya tuh ada fitur video image sharpener buat najemin video resolusi rendah menjadi lebih tajam. Tapi pas kita aktifin, nggak ada aplikasi yang dukung fitur ini. Jadi ya buat apa gitu? Yang disayangin juga adalah masalah HDR. Secara teori ini tuh ponsel udah dukung HDR10+, yang berarti masalah warna bisa nampilin lebih luas dan lebih kaya. Tapi yang harus kalian tahu ini tuh cuma nyala kalau emang konten yang kita putar ngedukung HDR. Katakanlah kalau misalkan kita muter video YouTube dan punya teknologi tersebut, nanti si ponsel bisa muter. Tapi sayangnya penerapan HDR ini belum begitu luas, salah satunya di Netflix. Ponsel ini tuh belum bisa muter konten HDR di Netflix, walaupun salah satu film di Netflix udah ngedukung fitur ini. Jadi di sini HDR masih butuh update software. Cukup disayangkan emang ya, di harga ponsel segini dengan spesifikasi yang gahar masih harus nunggu update software dulu buat sinkron antara spesifikasi dan software yang ada. Tapi terlepas kekurangan atau masalah belum sinkron ini, masalah penggunaan dan experience layarnya tetap bisa dikatakan memuaskan sih. Buat keseharian, buat nonton YouTube, Netflix, atau hal lainnya, ini tuh nyaman. Apalagi didukung sama setup speaker stereo yang enak banget didengarnya. Cukup lantang dan cukup renyah walaupun volume di bawah 50%. Hal ini juga saya suka karena speaker yang satunya tuh ngadap ke muka kita. Dikala kebanyakan ponsel Android tuh speaker keduanya di atas dan di bawah, jarang ada yang di depan. Lalu nggak lupa ada always on display yang ngebantu banget keseharian kita buat ngelihat jam, kalender, atau notifikasi. Di layarnya ini juga kita bisa dikasih sensor sidik jari yang lumayan cepat bacanya dan saya suka. Apalagi si sensor face unlock-nya yang cepat banget. Semua fitur yang ada tuh udah dilindungin sama Corning Gorilla Glass 5. Yang selanjutnya itu fitur lengkap yang ada sayangnya. Walaupun si ponsel itu targetnya adalah sebuah performa, tapi Realme gak ngelupain masalah fitur. Yang makin bikin saya suka adalah di sini ada Tactile Engine 2 yang bisa ngasih getaran feedbacknya tuh yang lebih mantap dibandingkan versi sebelumnya. Di versi yang sekarang tuh lebih halus dan lebih tegas, nggak murahan. Cuman emang sayang ya, kekuatan getaran yang dikasihnya tuh belum se-fleksibel Xiaomi yang saya rasa. Tapi walaupun begitu, buat saya sih Tactile Engine 2 ini tuh bisa dikatakan cukup nyaman dan bikin saya suka si ponsel ini. Jadi ya si Tactile Engine 2.0 ini tuh bisa dikatakan penyelamat kedua buat saya di ponsel ini. Terus udah dukung Wi-Fi 6 yang buat saya kerasa cepat dan penangkapan sinyal juga cukup bagus. Bluetooth-nya juga udah dukung versi 5.2 yang bisa bawa sistem audio yang lebih baik dan lebih irit dibandingkan versi sebelumnya. Enggak lupa ada NFC buat bisa bantu pembayaran kita. Terus koneksi 5G-nya sayangnya dengan Snapdragon 870 tuh kita belum bisa menikmati 5G dari Telkomsel. Cuman baru Indosat aja, karena di sini nggak ada band N40. Masalah fitur softwarenya berbasis Android 11 dengan kustomisasi Realme UI 2.0 ini cukup lengkap. Ada buat kunci aplikasi, nyembunyiin aplikasi, ada private save, ada sistem cloner buat punya 2 workspace, dan yang masih tahap beta ada DC dimming buat ngurangin flickering di layar, tapi bakal berdampak ke refresh rate dan kecerahannya. Buat yang pengen tahu lebih lanjut mengenai flickering ini, saya udah pernah bahas ya di video terpisah, ada link deskripsinya di bawah, karena si flickering ini tuh bisa bikin lelah cepet ya mata kita kalau misalkan kita lihat si ponsel layar AMOLED. Yang enggak bosan-bosannya dan saya masih suka adalah masalah fitur personalisasi yang ditempatin di satu tempat. Buat atur tema, icon, huruf, dan lainnya tuh rapi banget. Pokoknya dari semua fitur yang ada, ini tuh dikemas dengan berkiblat ke Android murni ya si UI-nya. Tapi enggak kelihatan dan enggak kerasa maksain. Lalu ada fitur RAM expansion yang bisa nambahin RAM sampai 7 GB dari memori internal. Yang berarti secara teori RAM-nya total bisa sampai 19 GB. Gila kan 19 GB. Tapi tenang aja, ini tuh cuman gimmick doang ya si RAM virtual di ponsel manapun, nggak di Realme aja. Yang masih disayangin banget tuh masalah update Android-nya di sini cuman 2 kali aja. Dikala sekarang tuh banyak vendor yang mulai berani ngasih 3 kali update Android ya. Bahkan di harga kisaran segini, bahkan juga ada yang di bawahnya gitu. Mungkin nanti kedepannya Realme ada kebijakan baru, tapi sampai video ini diupload belum ada kebijakan baru Realme berani ngasih update 3 kali. Keempat tuh experience dan performa. Semua spesifikasi yang ada dikemas dengan cukup baik yang membuat experience-nya tuh menyenangkan. Buat keseharian kayak browsing, ngetik pesan, dan lainnya cukup nyaman karena perpaduan layar, Tactile Engine, dan Realme UI-nya yang pas. Apalagi kesehariannya juga nggak pernah ngalamin nge-lag karena performanya yang mantep.
Walaupun tadi banyak fitur, tapi masalah sinkronisasi dengan data-data Google kayak kontak, kalender, atau misalkan Google Photos atau Google Keep, ini tuh seamless banget ya. Karena biasanya ya nggak dikit yang si customisasi UI-nya tuh banyak fitur, atau misalkan banyak ya customisasi penampilan, itu tuh bikin si sinkronisasi data Google-nya lambat. Tapi di sini untungnya enggak. Dan yang paling penting juga adalah masalah stainless steel vapor cooling plus. Baru kali ini saya nemu box ponsel yang majang sistem pendingin dengan tulisan yang gede. Saya pikir, hal ginian kan udah biasa karena ponsel lain juga ada. Tapi ternyata pas nyoba lebih lanjut, si sistem pendingin yang ada tuh bikin pengalaman Snapdragon 870 lebih menyenangkan. Karena yang harus kalian tahu, walaupun Snapdragon 870 tuh nggak sepanas si Snapdragon 888, bisa dikatakan cukup panas karena clock speed-nya juga yang lumayan tinggi. Dan karena sistem pendinginnya ini tuh bekerja dengan baik, saya nggak ngerasain overheat karena performa yang tinggi. Ini adalah hal ketiga yang bisa dikatakan sebagai penyelamat ponsel ini. Pendinginnya ini punya luas sampai 4129 mm persegi dengan 8 lapisan gel, yang secara teori dapat nurunin suhu sampai 18 derajat dan membuat kinerja 20% lebih efisien. Saya coba main Genshin Impact dengan settingan grafis tertinggi selama 20 menit dan nggak ngerasain kepanasan. Frame rate-nya cukup stabil, main selama 20 menit pakai wifi, lalu volume kisaran 50%, baterai habis 7%. Terus sayangnya emang integrasi antara spesifikasi dan softwarenya tuh belum sinkron ya lagi-lagi. Sebelumnya di masalah Netflix, nah sekarang di PUBG belum ada pilihan 90 FPS. Cuma sebatas extreme smooth aja. Kita harus nunggu update dulu. Untungnya main PUBG itu nyaman dan stabil. Nggak ada pilihan 90 FPS bukan berarti nggak bagus mainnya. Apalagi si touch sampling 600Hz-nya ini tuh beneran ngebantu banget buat lebih gesit pas main game. Ngegamenya juga kebantu dengan speaker stereonya yang cukup lantang buat saya. Apalagi salah satu speakernya ngehadap ke muka kita. Jadi speakernya tuh buat saya adalah penyelamat keempat yang buat pengalaman ponsel ini tuh tambah nempel. Main PUBG selama 20 menit baterai nurun 5%. Jadi bisa saya katakan untuk ukuran ponsel yang performanya tinggi, baterainya ini tuh cukup awet. Cobain nonton anime di Netflix 24 menit juga habis 3% aja. Sama kayak main IG 20 menit, baterai habis 3% juga. Urusan baterai memang bukan yang terbaik ya kalau dilihat secara general ponsel yang ada. Tapi mengingat performanya tuh kenceng, daya tahan yang saya rasa tuh udah cukup baik. Dari pagi ke malam masih bisa bertahan dengan pemakaian sedang ke agak berat. Untungnya ada backup charger 65 watt yang bisa ngisi baterai kita lumayan cepat. Saya coba ngisi baterai 12% ke 96% cukup waktu 29 menit aja. Jadi bisa dikatakan si Realme GT Neo 2 ini tuh membekali si Snapdragon 870 dengan memposisikannya untuk masalah performa. Dan bisa kalian tebak karena lebih memposisikan untuk performa, masalah image processing dijatuhin. Karena biar nggak nyenggol si saudaranya yaitu Vivo X60 yang pakai chipset serupa. Yap, nomor 5 kita bahas masalah kamera. Emang ya sekali lagi saya katakan nggak jelek, hanya saja posisinya diusahakan nggak lebih dari saudaranya. Yang paling saya suka adalah masalah si fokusnya ini cepet banget. Dari sudut pandang lain pindah ke objek lain ini tuh cepet ya. Walaupun kita nggak tap si layarnya. Nah, hasil gambarnya gimana? Kalau outdoor dan pencahayaan optimal saya suka hasilnya. Detailnya baik, dynamic range-nya cukup luas, warnanya juga udah pas. Pokoknya komposisinya tuh udah oke. Tapi kalau ada objek yang diambil tuh manusia, walaupun AI dan beauty mode tuh dimatiin, buat saya saturasinya tuh terlalu tinggi. Kayak kondisi di pasar ini. Buat sebagian orang pasti suka, tapi buat saya kurang. Si Realme GT Neo 2 ini tuh masih ada di zona nyaman Realme, di mana selalu ngasih gambar yang tone warnanya tuh dan detailnya agak ditinggiin. Khususnya kelihatan banget kalau misalkan objek manusia atau pas banyak warna. Kita coba lihat lebih dekat dengan foto seonggok manusia ini. Di pencahayaan yang cukup ini tuh sekilas hasilnya baik. Detailnya oke, kontrasnya juga oke, tapi mukanya tuh kelihatan banget diperhalus. Padahal saya matiin Beautify dan AI-nya. Buat sebagian orang pasti suka, tapi buat saya sekali lagi enggak. Hal ini juga terkadang berlaku ke objek benda. Di mesin jahit ini, si kotor-kotor mesin jahitnya tuh terlihat putih dan bersih. Padahal seharusnya tuh berwarna coklat dan agak kotor. Buat saya ini tuh bukan masalah kekurangan, tapi preferensi kamera Realme GT Neo 2 tuh gini gitu. Masih kayak Realme lainnya gitu. Kalau misalkan ada gambar yang kucel, kusem, atau misalkan gelap, itu tuh pasti ditingkatin gitu. Padahal seharusnya nggak semua ditingkatin gitu. Kalau low light yang biasa bekerja dengan baik, asalkan kondisinya tuh nggak terlalu gelap. Warna kontras dan detail menjadi lebih baik kalau kita nyalain mode malam.
Walaupun sayangnya noise sulit buat dihilangin. Cuma kalau ambil objek manusia di kondisi kurang cahaya, hasilnya tuh emang detail. Cerah, tapi kulitnya tuh putih banget. Nggak banget buat saya. Urusan kamera depan nggak ada yang spesial, standar aja. Malahan buat saya kayak bukan ponsel 6 jutaan sih. Kalau kondisinya optimal banget kayak di outdoor sih ya cukup lah. Kalau misalkan kondisi lainnya tuh ya kurang. Detail warna dynamic range-nya tuh di harganya nggak banget. Dan kameranya ini tuh kebantu sama fitur Pro-nya yang cukup lengkap. Mulai dari shutter speed, ISO, ada juga buat mode RAW. Terus yang saya suka juga di street mode-nya bisa nyajiin berbagai pilihan filter warna yang apik, nggak berlebihan, dan ngerasa pas. Urusan video, kamera belakang fokusnya tetap cepet, saya suka. Detail warna dynamic range-nya masih bisa diterima. Kecuali di kontrasnya terlalu tinggi, yang buat kadang bagian gelap tuh lebih terlihat gelap dibandingkan seharusnya. Kalau ambil objek agak dekat saya cukup suka, nggak kesulitan buat ngambilnya. Urusan kestabilannya udah cukup baik walaupun terkadang terlihat shaky. Bisa ngerekam sampai 4K 60 fps. Kalau kamera depannya cuma 1080p aja, dan sayangnya hasilnya tuh masih standar. Masih sama kayak fotonya, cuman ya tetap kepake lah. Walaupun warnanya pucat, tapi detailnya cukup baik. Dan buat yang nyari live focus, di sini kamera depannya tuh bisa kita pakai ya. Buat jalan emang jadi stabil, cuman kita megangnya harus agak jauh aja. Dan kalau misalkan masalah detailnya lumayan bagus ya, saya lebih suka detailnya waktu video dibandingkan misalkan di foto, karena kalau misalkan di foto agak diperhalus, tapi ini sih enggak ya. Oke, mantap. Cuman kalau misalkan backlight jadi agak susah sih, belakangnya masih overexpose, tapi kalau misalkan mukanya well done, masih kelihatan bagus. Oke. Jadi buat siapa Realme GT Neo 2 ini? Realme ini tuh buat kalian yang butuh banget masalah performa tapi nggak perlu ketakutan masalah suhu yang tinggi. Karena sistem pendingin yang ada tuh bukan gimmick. Sampai video ini diupload dengan performanya yang dikasih dan manajemen suhu yang ada. Saya ulangi ya, dengan manajemen suhu yang dikasih, di harganya atau tentunya juga di bawahnya, ini tuh yang terbaik. Urusan fiturnya juga lengkap, dan kalian juga harus terima masalah kameranya nggak sewah performanya ataupun manajemen suhunya. Jadi kalau misalkan ada yang nyari kamera oke, apalagi kamera depan, jangan lirik sedikit pun ponsel ini. Dan sekali lagi emang sayangnya walaupun spesifikasinya gahar, tapi masalah sinkronisasi antara spesifikasi hardware dan softwarenya tuh belum pas. Masih banyak game yang mentok di 60 fps dan masalah HDR juga belum keterapin ke berbagai software pihak ketiga lainnya. Jadi harus tunggu update dan nggak tahu update-nya tuh kapan. Update-nya pun cuma 2 kali. Nggak 3 kali kayak katakanlah yang seharga tuh ada 11T, terus ada A52s. Oke, jadi sekian aja review Realme GT Neo 2 kali ini. Kalau misalkan ada hal yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme, lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.